Saya sebagai tim pro berdiri tegak untuk mendukung MOSI. Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik dibanding model progresif. Mengapa? Karena pendidikan klasik adalah pendidikan yang terstruktur, dipimpin oleh guru dengan kurikulum yang jelas, sistematis, dan disampaikan melalui buku teks serta evaluasi rutin. Setiap mata pelajaran berdiri sendiri. Matematika, sains, bahasa, sejarah, semua dipelajari dengan urutan yang rapi. Sedangkan pendidikan progresif menekankan kebebasan. Guru hanya berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran hanya berbasis proyek. Dan materi seringkali tematik, sesuai minat siswa atau fenomena yang sedang terjadi. Frame kami sederhana. Pada level sekolah menengah, kebutuhan utama siswa bukan kebebasan yang terlalu luas, melainkan fondasi pengetahuan yang kuat dan kedisiplinan belajar. Karena tanpa fondasi, kreativitas tidak akan bertahan lama. Ada 3 hal yang harus kita lihat dalam model pendidikan ini. Yaitu yang pertama adalah usia 14 sampai 18 tahun adalah masa transisi intelektual. Remaja di usia ini belum sepenuhnya mampu mengatur dirinya sendiri. Mereka masih mudah terdistraksi oleh hal-hal di luar pelajaran. Karena itu, sistem belajar yang jelas dan dipandu guru justru menjadi kebutuhan, bukan beban. Kedua, sistem pendidikan nasional menuntut penguasaan akademik. Masuk perguruan tinggi, ikut tes seleksi, bahkan dunia kerja, semuanya masih membutuhkan penguasaan dasar seperti matematika, bahasa, logika, dan ilmu pengetahuan. Pendidikan klasik lebih menjamin siswa siap menghadapi itu. Ketiga, kondisi fasilitas sekolah di Indonesia. Banyak sekolah di daerah tidak memiliki akses laboratorium, internet cepat, atau sumber belajar alternatif yang dibutuhkan oleh model progresif. Kalau memaksakan progresif, hasilnya hanya akan terjadi kesenjangan. Model klasik dengan fokus pada buku dan pembelajaran langsung di kelas lebih realistis diterapkan di seluruh sekolah Indonesia. Lalu, model klasik juga menekankan penguasaan dalam konsep dasar. Ini penting karena ilmu pengetahuan bersifat hierarkis. Seseorang tidak bisa mengerjakan proyek fisika tentang roket kalau persamaan dasar Newton saja belum dikuasai. Seseorang tidak bisa menulis esai kritis kalau kata bahasa dan struktur logika belum dipahami. Salah satu contohnya yaitu yang ada di negara Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini menekankan penguasaan dasar melalui model klasik di jenjang menengah. Hasilnya, mereka mampu mencetak generasi yang unggul di bidang teknologi dan inovasi. Mereka tumbuh bukan karena langsung dilepaskan, tapi karena fondasi dasar mereka kokoh. Lalu, model klasik juga melatih siswa untuk terbiasa dengan jadwal, target, dan evaluasi. Inilah yang membangun disiplin akademik. Fakta lapangan menunjukkan banyak remaja SMA yang masih kesulitan mengatur waktu. Jika mereka langsung diberi kebebasan penuh seperti dalam model progresif, potensi mereka justru tidak maksimal. Dengan struktur klasik, mereka terbiasa bekerja keras, mengikuti aturan, dan mengembangkan daya tahan belajar. Kebiasaan inilah yang akan terbawa sampai kuliah dan dunia kerja. Model progresif hanya efektif di sekolah dengan fasilitas lengkap. Bayangkan, sekolah di kota besar dengan laboratorium modern tentu bisa mengerjakan proyek berbasis riset. Tetapi bagaimana dengan sekolah di pelosok yang bahkan kesulitan mengakses internet? Kalau dipaksakan, hasilnya hanya memperbesar ketidakadilan. Model klasik lebih sederhana, lebih murah, dan lebih mudah diakses oleh semua sekolah. Dengan begitu, setiap siswa, baik di kota maupun di desa, tetap mendapatkan standar pendidikan yang sama. Mari kita tanggapi beberapa tanggapan dari tim kontra, yaitu mungkin mereka akan berkata bahwa pendidikan progresif lebih kreatif dan relevan dengan kehidupan nyata. Saya tidak menolak pentingnya kreativitas, tetapi pertanyaannya, kreativitas yang seperti apa? Kreativitas tanpa dasar pengetahuan hanya menghasilkan proyek yang dangkal. Dan bagaimana siswa bisa menulis makalah akademik tanpa dasar bahasa yang kuat? Bagaimana bisa membuat penelitian ilmiah kalau dasar matematikanya rapuh? Justru, pendidikan klasik memastikan kreativitas yang muncul adalah kreativitas yang terarah, berbobot, dan siap diaplikasikan di tingkat yang lebih tinggi. Kesimpulannya jelas bahwa pendidikan klasik di sekolah menengah lebih unggul karena memberikan 3 hal,
yaitu pertama fondasi akademik yang kokoh, disiplin belajar yang terbentuk, dan kesetaraan akses bagi semua siswa. Dengan melihat kebutuhan usia remaja, tuntutan sistem pendidikan, serta realitas fasilitas di Indonesia, pendidikan klasik adalah pilihan yang paling tepat. Dengan ini saya tim Pro dengan bangga mendukung mosi ini. Terima kasih.